alias kita nggak usah ragu untuk mengemukakan fakta. Kenapa? Wartawan itu nasionalis dulu baru jurnalis. Jadi kita urusan itu udah selesai, udah dahulu kita sudah selesaikan itu, betul nggak? Ya. Tapi kan Dahulu tapi kan tidak ada salahnya. Misalnya nih kebetulan kan sekarang musim menjelang pilpres ini ada 3 kandidat. iya, Anies memang iya, dicalonkan. iya. Kalau misalnya seseorang mendukung Anies, misalnya kan nggak perlu juga harus mengelak bahwa saya bukan pendukung Anies, misalnya gitu. Enggak, itu dua hal berbeda. Assalamualaikum, Bung Ilham. Waalaikumsalam. Masih di Melbourne ya? Ya, ini masih di Melbourne dan kelihatan sekali udah malam ini, saya udah habis maghrib tadi Ya. barusan. Iya, kemarin saya baca catatan Ilham Bintang terbaru tentang ulang tahun Anies Baswedan. Ya, Iya, iya. Sebenarnya kalau menulis tentang ulang tahun seseorang kan biasa aja, tapi karena sekarang iya. musimnya Anies baru ngetop nih sebagai capres, apa kira-kira latar belakang Anda menulis sepanjang itu dan ya semacam merepresentasikan tentang diri Anies gitulah. Ya saya cari namanya Newspack untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan dia dulu, bantuan dia tahun lalu untuk mendapatkan lahan untuk pembangunan masjid. Ya. Itu kan masjid itu bersejarah, Lis. Masjid itu 30 tahun kompleks perumahan Taman Villa Maruya itu pengembangnya tidak bisa merealisasikan untuk bangun masjid itu. Hmm. Ya kan? Dan masyarakatnya juga tidak bisa, karena minoritas muslimnya, dia tidak juga merasa punya power untuk bangun masjid karena nggak banyak gitu. Nah, sementara itu mayoritasnya kan non muslim, nggak paham itu. Kalau kita tidak mengatakan tidak punya toleransi, dia nggak paham lah bahwa kebutuhan muslim itu ya masjid gitu kan. Sehingga kami baru tergerak ketika ada teman akhirnya memilih pindah ke daerah karena memang suaminya tugas di Jakarta. Tapi akhirnya dia tinggal di Makassar aja. Kenapa? Karena di kompleks itu nggak ada masjid itu, ya kan? Sampai Nah segitu. saya terinspirasi itu gitu. Karena harus ke masjid harus keluar, ya. Nah satu kali Pak Anies datang ke rumah waktu saya ulang tahun 5 tahun lalu 2018 10 Mei juga. Ini kan 10 Mei ini hari 5 tahun lalu. Beliau baru terpilih jadi baru setahun kalau nggak salah jadi gubernur. Ada tulis itu ya, seperti yang kemudian ada tulis itu ya kronologisnya ya. Nah, tapi Kayak begitu. satu sebelum itu ya, tapi kan memang wajar karena Anies kan sebelumnya dituduh intoleran itu justru karena terlalu kadrun gitu ya, artinya terlalu memaksakan fasilitas yang berbau Islam dengan cara itu dijadikan kendaraan politik kan gitu. Jadi kalau Anies belain Enggak. proses pembangunan Atabayun kan memang sesuatu yang menjadi dirinya, bukan sesuatu yang menjadi menjawab tadi tuduhan intoleran. Ya, Menurut Anda? terbalik, Bung Ali. Terbalik justru pemerintah provinsi DKI itu justru banyak yang meresmikan pembangunan rumah ibadah agama-agama lain. Dan kami baru kemudian sadar ketika mengurus sendiri itu bersama Marasakti. Marasakti itu dipimpin 3 tahun loh, baru 3 tahun baru keluar izin. Izinnya bukan dari pemerintah ternyata rumah ibadah itu. Itu izin vitalnya pada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi bukan pemerintah. Pemerintah. Jadi Anies memberi surat izin prinsip untuk menggunakan lahan yang ada gitu. Nah, untuk proses berdirinya masjid itu bukan lagi urusannya Pemprov, Ya. itu urusannya FKUB. Ya, jadi proses itu Anda ikutin. Ini masih topiknya Atabayun. Proses itu Anda ikutin dan ternyata justru yang muncul semacam tidak toleran warga. Ya. Anda kan bercerita begitu. Ada justru di FKUB itu sendiri nggak tahu bagaimana tiba-tiba ya udahlah rumit sekali ceritanya tarik ulur. Bahkan sempat disebutkan bahwa di situ
ada pernah satu rumah ibadah yang tidak dapatkan izin, lalu kemudian dibarter. Oke, kita kasih ini, dibilang kasih ini, tapi itu dikasih. Padahal kasusnya berbeda gitu. Nah, kami juga sedih loh, Pak Adlis, karena ternyata kemudian tetangga kami itu bisa bangun semacam apa namanya? Kalau India itu namanya apa? India, kuil ya. Kuil, Ya. kuil dia bangun di Jakarta Utara, diresmikan. Udah sedih banget, kita malah belum. Padahal di lembaga yang sama kita sampai setahun nyangkutnya itu dia cepet aja gitu. Ya, ya itu yang birokrasi. Maksud saya kan Anda waktu membangun Atabayam juga sempat digugat oleh warga komplek itu juga ya, yang Iya, kalau dugaan iya. itu ya, topik saya di situ. Ya ada banyak dong selain institusi yang memang memberikan perizinan buat pembangunan masjid, yang namanya FKUB itu juga oleh warga gitu. Intinya. Persetujuan warga. Yang agak. Jadi kalau Pemprov DKI itu hanya persoalan perizinan lahan, penggunaan lahan, IMB, ya kan gitu. Ya. Nah, Tapi itu semua harus diproses. ya. Warga bahkan sempat menggugat supaya prosedur yang Anda tempuh atau izin-izin yang sudah Anda kantongin itu dibatalkan. Kalau nggak salah saya dengar kan begitu kan? Ya betul di PT UN. Ya di PT UN kan? Ternyata kemudian kami menang. Ya, enggak, maksud saya itu justru mencerminkan, loh sebenarnya akhirnya yang intoleran ini siapa? Makanya. Jadi Konklusinya. Ya. Jadi konklusinya bahwa tidak mudah ya. Jadi kalau orang mengatakan Anies kemudian hanya memberikan pada satu golongan itu nggak benar karena faktanya kami sendiri pun digugat di depan matanya dia gitu. Dan kami karena proses hukum harus pakai hukum dong bahasa hukum. Ya. Nggak ada itu tidak menggunakan bahasa kekuasaan, ini pakai bahasa hukum. Bahwa gejala intoleran itu memang ada, tetapi ketika dituduhkan pada orang yang seperti Anies, justru faktanya malah kebalik. Yang intoleran adalah yang balik. Ya kan itu kan yang Balik, ya. kan seperti itu. Iya. Ya. Dan memang kami membayangkan begini, di tempat saya itu kan sebenarnya cuma ada 2.000 orang lah penghuninya. Tapi hall di lingkungan itu kan sebenarnya mayoritas Muslim. Ya. Jadi kayak mangkok aja di satu mangkok itu kebetulan mereka banyak gitu. Tapi itu yang sulit tembus. Nah, kemudian ya kita ikutin proses hukum. Ya udah apa boleh buat. Sampai saya pernah mengeluh sama lahan Anies. Patsus ya apa untuk fasilitas umum ya yang digunakan Atabayam lahan untuk pasos sosial. Itu tentang Atabayunnya. Lalu Anda sangat terkesan itu, tapi kan tidak juga orang bisa melepaskan diri ketika itu Anda tulis, maka ada semacam anggapan wah ini bagian dari promosi Anies di dalam konteks kontestasi calon calon presiden kan begitu Bung. Ada. Saya kan menulis bukan baru tadi pagi, bukan kemarin. Hampir tiap kali saya nulis. Jadi ada newspek-nya aja, hampir tiap hari saya nulis. Ya. Jadi bukan yang tiba-tiba baru nulis terus kemudian itu gitu, enggak. Ya. Kebetulan saya menerima ya, dia berulang tahun, cara mengucapkan selamat ulang tahun itu ya seperti itu. Saya kasih oleh-oleh lah dia. Oleh-oleh kado. Pak Ilham ini pendukung Anies ini kan sekarang gampang begitu. Enggak ada masalah. Saya kalau di Facebook itu saya nulis tentang Atabayun, di Bang Ilham kayak Anies 11-12. Kenapa? Sama-sama kadrun ya. Gitu aja. Kita kan ada masalah. Kita nggak usah ragu untuk mengemukakan fakta. Kenapa? Wartawan itu nasionalis dulu baru jurnalis. Jadi kita urusan itu udah selesai, udah dahulu kita sudah selesaikan itu, betul nggak? Ya. Tapi kan tidak ada salahnya. Misalnya ini kebetulan kan sekarang musim menjelang Pilpres ini ada 3 kandidat. Anies memang dicalonkan. Iya. Misalnya seseorang mendukung Anies, misalnya kan nggak perlu juga harus mengelak bahwa saya bukan pendukung Anies, misalnya gitu. Enggak, itu 2 hal berbeda. Jadi kita mendukung, ini kan Pilpres belum mulai. Kita mendukung gagasan-gagasan inspiratif itu loh. Ya kan? Jadi kalau Anda tangkap tulisan itu, bagaimana Anies berpikir cepat untuk menyelesaikan itu. Jadi dia berhadapan langsung di lapangan, dia di demo, dia samperin pendemonya apa kira-kira substansi ini sebenarnya nih, ya kan? Terus kemudian pendemonya juga
kehabisan gagasan itu untuk menyampaikan apa sih yang digaungkan sama dia, sehingga berakhir dengan foto-foto selfie aja. Anies yang mengkalkulasikan itu, dan gagasan itu pun tidak langsung diterima oleh teman-teman, Alis. Ya. Pertama diprotes juga sampai Pak Anies bilang, udahlah Bang, biar kita kasih waktu sebulan dulu lah untuk mikir-mikir gitu. Jadi ini ada tawaran seperti ini, dia bilang. Nah, kalau alasan sakit hati, dia bilang 3 bulan sakit hati udah lupa tuh Bang. Ya. Tapi yang ada sekarang di pundak Anda adalah amanah bagaimana membangun masjid untuk kemaslahatan umat itu. Ya. Dan di dalamnya ada fasilitas untuk pengajian, apa dan sebagainya bisa dikembangkan itu. Ya. Itu yang gagasan Alis. Dan tulisan-tulisan Anda seperti kemarin Anda bilang, meskipun apapun bentuknya ya, dengan gaya yang sekarang mengikuti isu atau tren era demokratisasi menuju Pilpres ini, tetap harus berpegang pada tadi ya, jurnalistik, kode etik jurnalistik. Iya dong, iya. Makanya kemarin kan Anda bilang, saya tahu banyak nih data dari Denny Indrajaya, tapi karena saya terikat pada kode etik, ya, saya nggak akan nulis itu gitu. Jadi postingan-postingan Anda yang sederhana dengan catatan privat, catatan ilham bintang, itu juga Anda anggap sebagai karya jurnalistik Anda yang sekarang ini ya, tetap sebagai itu karya jurnalistik. Itu karya ya. jurnalistik. Nah, cuma kemudian Anda sebar ya ke mana-mana. Ya teman-teman ambilin itu apa dimuatin. Ya sebenarnya saya mungkin kaya Lis kalau semua bisa dibayar itu honornya kan ya, free aja gitu. Jadi terus, ya saya cuma honornya sekarang dia nggak ngasih honor. Nggak ada. Ini saya mau cerita bahwa ternyata kemudian ya udahlah menyebarkan pikiran-pikiran itu kan juga sebuah amalan ya, sebuah apa, mudah-mudahan pahalanya diganti Tuhan tempat lain gitu. Ya. Saya juga kadang masih nulis, dan kenapa saya bilang tadi sekarang nggak ada yang membayar, karena begitu saya ngalamin gitu ya, nulis di beberapa tempat. Maksud saya gini, Bang Elat, kalau dulu saya memulai sebagai penulis freelance saja, honor saya yang waktu itu saya di kampung dikirim pakai wesel itu sudah bisa untuk membiayai saya menyelesaikan SMA. Gitu kan. Iya. Dulu kan seorang penulis, seorang wartawan itu. Nah, problem wartawan sekarang itu kan di masalah kesejahteraan. Nah, kalau kemudian wartawan banyak di online ini, nah ini kan akhirnya ya kesejahteraan mereka yang terganggu. Ngatasin ini gimana supaya mereka tetap pada kesadaran berpegang pada sebagai jurnalis yang seperti Anda harapkan itu? Ya saya kan juga bekerja di sebuah surat kabar yang tidak bagus-bagus banget salarinya, Riz. Ya kan? Tidak bagus-bagus, tapi ada keimanan gitu, ada keyakinan bahwa bekerja tekun, bekerja baik, profesional itu ada penilaian sendiri dari Tuhan gitu. Dan alhamdulillah saya peroleh itu nantinya. Ya, saya peroleh hal yang tidak harus membuat saya harus bergantung betul dari honor tulisan. Saya banyak bikin buku loh, Riz, malah ditipu penerbitnya. Maksudnya ada menyarankan kepada wartawan-wartawan, enggak, sekarang begini, kemarin misalnya ya, seorang beberapa sudah menjadi wacana. Bagaimana ketika wartawan mengelulukan koruptor, sebutlah Anas ketika keluar dari penjara, ya, bagaimana wartawan ikut meliput, dia seakan-akan pahlawan. Kemudian muncul lagi koruptor, siapa ini yang jadi P3 ini, Romi gitu ya. Lalu media ikut mengekspos itu, sehingga ada kritik kepada wartawan, topik kita wartawan ya. Ada kritik kepada wartawan, ini jangan dibully dong, jangan begini dong, ikut mengidolakan koruptor dan sebagainya. Nah, maksud saya tadi semangat mendapat pahala dari Tuhan, tetap menulis hal yang objektif sesuai kaidah jurnalistik, tapi iya dong. Sosialisasikan ke wartawan yang lain, gimana tuh cara? Tapi soal kasus yang disebut tadi itu tidak bisa pukul rata juga, karena orang kan juga wartawan sebagian berharap masih ada kan bisa dikorek dari Anas gitu. Bukan mempahlawankan, memberi dia ruang untuk bicara juga, itu cover both side itu. Tiga. Dia tidak dalam posisi sebagai orang yang melarikan diri sebagai terhukum. Dia sudah bebas dari menjalani hukuman kan, sehingga dia ibaratnya zero lagi, Lis, dari pandangan kita ini. Masa masih mau hukum lagi orang? Nah, pada orang ini kan udah dibuat juga catatannya, 5 tahun tidak boleh ikut, kan? Tidak boleh ikut dalam kegiatan memperebutkan pejabat publik. Terus yang kedua, kan pada seseorang itu kan pasti ada juga menyimpan sesuatu yang mungkin buat wartawan itu diperlukan informasi itu gitu untuk pencocokan itu. Jadi kayak begitu. Tapi
mempalawankan juga nggak betul, nggak boleh mempalawankan dong. Dia dalam posisi tetap sebagai napi gitu ya. Lalu kemudian ada yang tercecer mungkin keterangannya yang mau dikelopkan dengan itu. Nah memang eh, yang berat itu kan bukan hukum positif kita, Riz, Ya, tapi hukum sosial kita. ya, hukum sosial dan hukum Ya, positifnya. Hukum positif kan cuma undang-undang aja ya, yang tertulis itu. positif selesai, hukum positif kan selesai si Anas, selesai kan jalani hukuman selesai. Tapi hukum hukum sosial itu kita nggak tahu kapan habisnya ya Alis. Ya, Ya kan? Kapan habisnya gitu menurut saya. Nah, itulah sebabnya dulu orang tua kita mengatakan ya baik-baik aja hidupnya, jangan jangan pernah buang kotoran di tengah jalan. Sebab kalau Anda buang kotoran di tengah jalan, besok-besok ada kotoran di situ, sangkanya Anda bukan orang lain. Padahal yang yang buang itu orang lain itu. Nah, memang hukum sosial itu kita juga risih. Ngapain Romi ikut cawe-cawe di situ dalam dalam apa dalam ya, pembahasan tentang koalisi segala macam kan. maksud saya itu karena Itu. kemudian oleh beberapa pengamat termasuk mengkritik posisi media, posisi pers, posisi wartawan gitu. Ini yang ingin saya informasi ke Anda. Ya kritik boleh aja Mas Halis, tetapi tidak bisa dengan dasar stigma sebagai orang orang narapidana gitu. Lalu kemudian orang itu kehilangan hak sipilnya gitu. Ya, untuk ya, Nah, yang kedua, sejauh wartawan tidak melampaui itu ya, batas-batas yang diatur oleh kode etik gitu. Jadi tetap dia harus memelihara karyanya itu sesuai dengan prinsip kerja jurnalistik secara profesional gitu.